Baiklah, sekarang masuk ke tahap kedua, yaitu kita akan mendengarkan uraian penjelasan dari Ustadz Rizal Al-Hasani tentang surat Al-Quraisy ini. Saya persilakan Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah surat Al-Quraisy sudah sama-sama kita dengarkan bacaannya oleh Ibu Syarifah. Sekarang kita masuk kepada uraian dan penjelasan tentang makna dari surat Al-Quraisy ini juga dan bagaimana gramatikalnya. Saya persilakan Pak Ustadz. Syukran Pak Joni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dinna indallahil Islam. Ila ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, Iqra Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan anugerah, nikmat, karunia kepada kita semuanya, terutama kita lahir dalam keadaan Islam. Kita boleh berpikir Pak ya, banyak orang yang sempat lahir ke muka bumi miliaran dan yang Islam cuma 1,5 miliar sampai 2 miliar. Sepertiga orang tidak kenal dengan Islam, tidak pernah tersentuh dengan Islam. Dan kita tersentuh dengan Islam karena satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah hanya agama Islam. Bersyukur kita lahir dalam Islam. Kemudian kita pun diberikan iman oleh Allah sehingga kita gampang untuk berbuat ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan. Kita gampang sekali diajak membaca Quran, kita ada gampang diajak membahas Quran, kita gampang untuk berpuasa, kita gampang untuk mengamalkan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Dan kita diberikan sehat badan, betapa banyak orang yang sekarang yang dirawat di rumah sakit, banyak orang yang sakit di tempat tidurnya, yang tidak bisa ngapa-ngapain lagi, pengen banyak sesuatu tapi nggak bisa lagi karena kondisi kesehatan sudah tidak mengizinkan. Kita masih sehat, kemudian kita masih panjang umur. Betapa banyak sahabat kita yang sudah tidak ada lagi. Mereka entah di mana. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat panjang umur. Modal kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya semua nikmat-nikmat Allah ini. Semua nikmat Allah ini akan ditanya semuanya ya. Dan nikmat yang paling bermanfaat adalah membuat kita dekat kepada Allah. Semua yang ada ini, harta kita, nafas kita, jiwa kita, mata kita, semuanya kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan kita berharap nanti kelak di yaumul hisab dipanggil oleh Allah dengan panggilan amdan syakuran. Ya hambaku yang pandai bersyukur. Kita moga-moga dipanggil oleh Allah nanti hamba yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia agung, akhlaknya mulia yang diutus oleh Allah ke bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita yang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Saat itu orang membunuh anaknya hidup-hidup ya. Anak perempuannya dibunuh hidup-hidup karena dianggap itu sebuah kehinaan, sebuah aib. Lalu beliau datang merubah semuanya itu. Merubah perbudakan yang menghinakan manusia, merubah adat istiadat yang menyembah patung, menyembah berhala, yang mengubur anak hidup-hidup, itulah beliau. Dan berita beliau sampai ke Indonesia kita. Dan kita ikut bersaksi. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad betul-betul utusan Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita membahas surat Quraisy ya. Dari ayat 1 tadi sudah dibacakan Ibu Syarifah. Bismillah, baik dari segi gramatikal ataupun dari segi konteksnya. Nah,
Surat ini adalah surat menyatakan kelebihan bangsa Quraisy ya. Bangsa Quraisy yang melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy itu li itu bagi ya, karena bisa ilafi. Ilafi itu kesenangan, kebiasaan. Itu akar katanya alafa yang berpola afala. Kalau pola afala bendanya if'alan. Jadi ilafi. Jadi ilafi. Alif kena dari Rusia, maka alif yang mati berubah menjadi ya, biasa gitu ya. Namanya Rusia ya. Jadi ya itu ya itu adalah asalnya alif. Alif yang akar katanya alafa. Jadi alafa itu artinya senang ya, berkasih sayang. Jadi kalau li'ila bendanya adalah kesenangan, hobi. Di li'ila fi Quraisy, demi kebiasaan orang-orang Quraisy, hobi orang Quraisy. Apa hobi mereka? Nah, hobi mereka ya, kalau sekarang namanya kan traveling ya, traveling. Nah, ini orang perantau Quraisy. Li'ila fi Quraisy, demi kebiasaan orang Quraisy dan atau karena kebiasaan Quraisy, ilafihim, ya ilafihim kata majemuk, kebiasaan mereka. Nah, ilafihim sama dengan yang di atas, ilafihim kebiasaan mereka rihlatan. Rihlah itu berangkat, berjalan, traveling. Nah, sekarang tuh terjemahannya cocok traveling itu ya. Traveling. Nah, ada yang backpacker, ini traveling, ada backpacker, ada yang travel itu pingin ke tempat yang sejuk, ke tempat pemandang yang indah, ada travel orang ke gunung-gunung, macam-macam lah. Ada travel dengan. Jadi rihlata itu kalau sekarang terjemahannya travel. Jadi kesenangan mereka tuh berjalan. Nah, perjalanannya dibagi dua. Musim sita itu musim di sini kata sita itu saya lihat musim dingin. Nah, musim dingin ya. Di kamus ada itu wasaif musim panas. Nah, musim panas, musim dingin. Nah, kalau musim panas dia pergi ke negeri Syam. Kalau musim dingin pergi ke negeri Yaman. Nah, kalau kita mungkin kalau kita yang saya di Padang tahu Pak, kalau musim durian pergi kita ke Penang. Kalau musim duku pergi kita ke Palembang. Kita musim buah, kenapa? Di sana banyak buah. Nah ini mungkin di sana dulu musim dingin, musim panas mungkin ada dulu dengan perdagangan, ya. Mungkin musim dingin entah apa yang hidup tumbuh. Saya belum sempat mengaji. Kalau musim panas di negeri Syam. Tentu ada kelebihan musim panas di negeri Syam itu ya. Musim dingin ke negeri Yaman pasti ada kelebihan di situ. Apa yang ada di situ ya? Yang belum saya sempat lihat. Nah, kalau saya coba cari di tarik orang Padang menjadi travel perantau ada yang ke utara, ada yang selatan. Tentu berdasarkan background masing-masing ya. Kalau saya cuma bisa mengatakan jalan-jalan travel. Kalau musim kalau misalnya pengen enak makan enak pergi ke Bukit Tinggi dan di kapal. Pengen lihat melihat air yang deras pergi ke Painan kita, ada air yang deras gitu tuh. Pengen apa lagi? Itu kira-kira ya. Pengen buah kita, travel itu kan macam-macam ya. Pengen menikmati pengen menikmati alamnya, pengen menikmati makanannya, pengen menikmati buahnya. Ini mungkin ada salah satu di situ. Ini perdagangan. Termasuk berdagang juga kan, Ustaz? Kan kabilah-kabilah itu. Kabilah ya berdagang ya. Ilafihim, bisa mereka. Jadi memang karena ini bangsa pedagang, Pak. Jadi dia berdagang, sitain wasaif. Jadi musim panas dia ke Syam dan musim dingin ke Yaman ya. Jadi keluar mereka karena kebutuhan perdagangan. Banyak rombongan kabilah-kabilah perdagang itu banyak tuh. Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Yang terkenal tuh kabilah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu pernah satu waktu dia beli barang di Yaman di negeri Syam. Pulang dia dalam perjalanan terkabar dia bahwa terjadi krisis. Terus sekarang terjadi krisis apa tuh? Minyak goreng, minyak antri panjang sekarang beberapa kilo. Ada yang saya lihat posting berkilo-kilo tadi. Utsman bin Affan beda, Pak. Utsman bin Affan begitu banyak barangnya dibawa dari Syam di tengah jalan. Dia tahu bahwa ada krisis, ada antrian sembako, lalu dipotong oleh seseorang konglomerat Quraisy, dipotong tengah jalan. Mau beli 3 kali lipat. Utsman bin Affan, beli barangmu berapa? Beli 3 kali lipat, kurang katanya. Aku lebihkan 7 kali lipat, kurang. Akhirnya 10 kali lipat, nggak mau. Lalu Utsman bin Affan udah tahu bahwa ini krisis ini. Jadi berapa kamu yang mau? 700 kali lipat mau kamu?
Karena sudah ada yang beli ini 700 kali lipat harganya kan. Akhirnya orang Quraisy tadi mundur teratur pulang. Intainya apa yang dilakukan Utsman bin Affan, begitu sampai di kota Mekah dibagikan semua barang itu gratis. Itu Utsman bin Affan. Jadi pengusaha Muslim, kalau terjadi krisis seperti ini, turun ke lapangan, bagikan semua barang-barang itu seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bagi semuanya. Dia perdagangan dengan Allah. Yang beli barang saya Allah, bukan manusia. Itulah akidah seorang sahabat Rasulullah. Yang kita lihat sekarang, betapa ngerinya kita sekarang, betapa panjangnya antrian minyak itu, minyak goreng, antri di mana-mana. Saat kemarin keliling nggak ada yang jual minyak goreng. Beda dengan pengusaha Muslim, akidahnya kuat. Dia akan turun ke lapangan, digratiskan semua. Pasti harga akan turun. Itulah Utsman bin Affan ya. Ada lagi tuh Abdurrahman bin Auf, gitu juga karakter. Itulah kebiasaan orang-orang itu ya. Gila fihim biadata sita wasaib. Maka setelah itu kata Allah, falya'budu. Falya'budu itu mungkin di sini sifatnya belum perintah tapi himbauan. Himbauan mungkin ya, mungkin dulu tuh yang namanya ngajak orang Pak nggak bisa langsung perintah. Kita ajak orang tuh dengan membujuk-bujuk dulu. Ya, ini perintah dakwah nih. Seperti kalian ini kan di kota Mekah ya. Nah, sudah dijanjikan oleh Allah keamanan, diberikan oleh Allah kebiasaannya menyenangkan. Lalu falya'budu, bukan wa'budu. Apa beda wa'budu dengan falya'budu? Wa'budu kerjakan langsung saat itu. Kalau wa'budu langsung lakukan. Tapi kalau falya'budu bujuk dulu. Kalau falya'budu itu aplikasinya di lapangan itu kira-kira gini Pak. Kita mengajak seseorang beribadah, ya, kita tanya keluarganya dulu, kita bujuk-bujuk dulu dia. Kalau dia misalnya kurang harta ya, kita kasih perhatian sedikit lah ke dia, kita ajak makan dulu, kita berikan dia pakaian dulu, ya kita santuni dulu lah dia. Baru kita suruh beribadah. Falya'budu, ada proses. Jadi enggak wa'budu, beda dengan wa'budu. Kalau ya ayyuhan nasu wa'budu, wahai manusia sembahlah. Nah, itu perintah itu. Kalau ini enggak pengajakan. Falya'budu, maka hendaklah mereka menyembah. Falya'budu, hendaklah mereka menyembah. Ajakan. Belum perintah ya. Nah, kenapa? Allah sudah banyak memberikan kelebihan kepada bangsa Quraisy. Ada 7 kelebihan dari bangsa Quraisy, termasuk kelebihannya itu yang pergi berdagang itu. Jadi bangsa perantau juga ini. Kalau di Indonesia kan banyak bangsa perantau itu. Dan terkenal ada 2 suku yang perantau yang artinya semua suku perantau. Tapi yang sangat terkenal Makassar, orang Bugis ya, perantau itu dengan kapal Fenisia itu, dan orang Sumbar, orang Minang perantau, banyak di perantau. Lebih banyak orang Minang di luar daripada di dalam sendiri perantau. Orang Palembang termasuk perantau juga. Banyak orang perantau. Jadi kebiasaan mereka ini karena kebiasaan. Saya mikir juga kenapa orang Minang banyak keluar. Rupanya ada pepatah, keratau madang dulu, babu muala, babu abadun. Nah, ini yang membuat orang Padang merantau. Keratau madang dulu, babu muala, babu abadun. Merantau lah bujang dahulu, di kampung Pauno Badun. Jadi kalau orang Padang belum guna di kampung, dia merantau. Setelah di rantau berhasil, baru dia pulang bermanfaat di kampung. Bunga lah buah balun itu apa Ustaz? Apa? Bunga lah buah balun itu maksudnya sudah punya kemampuan tapi belum punya penghasilan. Bunga Allah buah balun, jadi masih muda, belum mekar ya. Dia sudah punya kemampuan tapi belum bisa mempunyai penghasilan. Dia sudah punya potensi tapi belum sarjana belum kerja kayak gitu. Kita gitu. Pantau lah dulu. Makanya banyak perantau-perantau itu filosofi awalnya. Nah, mungkin di Quraisy ini ada juga filosofinya yang mungkin belum terungkap sama kita. Kalau di Padang insya Allah terungkap itu. Keratau madang dahulu, babu ngolah, babu balun. Merantau bujang dahulu di kampung punya belum. Artinya apa? Seorang merantau dulu baru bisa bermanfaat bagi kampungnya. Kenapa? Menghasilkan devisa, menghasilkan penghasilan sebagainya yaitu. Nah, ini gitu juga itu. Jadi orang perantau juga orang-orang Quraisy ini. Maka perintah selanjutnya falya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah ini Tuhan yang punya rumah. Nah, oleh tetangga kita diplesetin falya'budu hadzal bait, sembahlah rumah ini. Kita dituduh oleh orang seberang itu menyembah Ka'bah. Padahal di sini ada kata-kata Rabbah, dia nggak lihat Rabbah. Dia baca falya'budu hadzal bait, maka hendaklah sembah rumah ini. Bukan itu. Hendaklah falya'budu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini.
Bapak Ibu kalau pergi ke rumah seseorang, bicara dengan tuan rumah. Bicara dengan rumah, sama nggak itu? Beda. Bicara dengan tuan rumah kan bicara dengan manusia, kan tuan rumah ya. Jangan kata tuan rumah berasal dari ini, Rabbah Hadzal Bait, tuan rumah. Kita bicara sama tuan rumah, berarti kita bicara dengan manusia, bukan bicara dengan rumah. Nah, tuduhan pihak sebelah, kita bicara dengan tuan rumah, bicara dengan rumah. Itulah kekurangan mereka karena gramatikal mereka nggak memahami, juga masalah ayat juga nggak paham, jadi asal cuap aja. Nah, kita lah tugas kita menyampaikan kepada mereka bahwa yang benarnya ini loh. Kan seperti yang tempo hari ada datang ke sini ke tempat saya itu yang belajar Al-Sani ya Bu Rahma itu oleh orang seberang itu kita dianggap nggak paham Quran. Oh, orang Islam itu meneliti Quran dia nggak paham. Beda sama kita baca kitab kita paham. Mereka baca kitab mereka dalam bahasa Indonesia, kita dalam bahasa aslinya ya. Mereka tuduh kita nggak paham. Nah, tuduhan ini insya Allah di Al-Sani bisa kita tangkis ya dengan memahami Al-Quran ini. Jadi kita hendaknya apa yang kita baca betul-betul kita pahami. Supaya jangan tuduhan orang sebelah sana betul. Jadi kita balik ya. Fal ya'budu Rabbah Hadzal Bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan ya, Tuhan pemilik rumah ini, bukan menyembah rumah ini. Ada kata-kata Rabbah di situ. Rabbah adalah Tuhan ya, pemilik. Jadi hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Allazi yang siapa Tuhan tadi? Allazi at'amahu, memberikan makan mereka minjuat dari kelaparan. Jadi memberikan makan dari kelaparan. Jadi siapa yang lapar diberikan makan oleh Allah, rezeki ya. Karena semua yang ada di muka bumi ini rezeki dari Allah. Jadi Tuhan yang memelihara. Kenapa? Mungkin pernah krisis itu dulu. Jadi yang tonjolkannya laparnya itu. Mungkin pernah krisis, pernah kelaparan situ dulu ya. Seperti kisah Nabi Yusuf yang saya baca juga di tafsir. Kisah Nabi Yusuf itu dulu kan raja bermimpi. Nah, arti mimpi itu apa? 7 tahun panen, lalu 7 tahun kelaparan, nggak panen lagi. Nah, simpanlah 7 tahun hasil tadi untuk mengantisipasi 7 tahun yang tidak panen. Nah, itu ya. Jadi Allah memberikan kepada mereka itu rezeki untuk makan ya, dari kelaparan. Kemudian awa'a manahum, dan mengamankan mereka dari min khauf, dari rasa takut. Jadi kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, ada rasa takut kita yang kalau kita lepas dari rasa takut itu Allah yang bekerja. Intervensi langit. Kita lapar dapat makan itu Allah yang bekerja. Jadi kita sadari setiap makanya doa habis makan apa tuh? Alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya baca doa alhamdulillahirabbil alamin. Setiap kita menikmati nikmat Allah, setiap kita memakai nikmat Allah, maka kita selalu bersyukur. Detik kita pakai nikmat Allah. Jadi hendaklah mereka menyembah Tuhan yang pemilik rumah yang telah membebaskan kita dari rasa lapar. Ini hanya dua konteks ya. Satu makan, ini kebutuhan pokok Pak ya. Kebutuhan pokok ya, makan, sandang, pangan, nanti ada rumah lagi. Keamanan penting ya. Tidak bisa bekerja tanpa aman, Pak. Aman. Padahal di seberangnya itu tahun 600 sekian itu tetangga-tetangga itu masih berantem, masih perang gitu, Pak. Di Eropa masih perang, di sini masih perang. Nah, ini enggak. Ini aman. Nah, Mekah itu aman. Cuma keamanan itu digunakan untuk yang lain, menyembah berhala. Itu yang Allah bantah ya. Supaya jangan mereka menyembah berhala lagi. Karena sudah diberikan keamanan, sudah diberikan kekenyangan, kok masih menyembah berhala. Jadi ayat Quraisy ini ayatnya menceritakan kelebihan bangsa Quraisy ya. Bangsa Quraisy yang punya kebiasaan untuk berpergian, berjalan-jalan. Nah, kalau gitu, kalau ada bangsa atau suku yang hobinya berjalan, itu satu kelebihan. Tapi harus dimanfaatkan perjalanan itu untuk perjalanan agama. Semua perjalanan itu harus diniatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu ya, Bapak Ibu sekalian, surat Al-Quraisy, surat tentang kebiasaan-kebiasaan orang itu. Sebelum atau pada saat Nabi Muhammad lain. Nabi Muhammad sempat melakukan ini. Nabi Muhammad sempat berdagang ke Syam, sempat ketemu dengan pendeta Bukhaira. Pada saat beliau jalan ke sana, lalu ada awan yang mengikuti beliau, maka oleh pendeta Bukhaira disuruh cepat pulang. Kenapa? Kalau orang Yahudi atau orang Nasrani tahu ini ciri-ciri. Karena di kitab mereka ada ciri-ciri Nabi itu. Kalau mereka tahu, nanti pasti akan dibunuh dan cepat pulang. Jadi diberitakan kepada Abdul Muthalib supaya cepat-cepat membawa cucunya pulang. Itu karena biasa mereka berdagang. Banyak cerita-cerita tentang perdagang itu. Bagaimana kabilah Abu Bakar, bagaimana kabilahnya Utsman bin Affan,
bagaimana rombongan-rombongan lain yang sering pergi berdagang itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dari segi gramatikalnya saya lihat mungkin tidak ada kata-kata yang utama ya. Mungkin ada Rusianya tadi di Alafa ada Rusia, di Shataya ada Rusia, di Saifi ada Rusia, di yang lainnya di Baiti ada Rusia. Ada Rusia itu jelas itu, walaupun dia ada Rusia dia nggak hilang ya. Ada dia, nongol dia. Kalau di empat lain nggak ada ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan pemahaman tentang gramatikal dari surat Al-Quraisy ini. Sekali lagi, surat Quraisy ya. Jadi li huruf ya, ila fi kata benda di belakang huruf di belakang li ya. Quraisy juga kata benda, ila fihim kata benda majmuk, rihlata kata benda ya karena ada ta marbuta, asyita i juga kata benda. Kemudian wa huruf saifi kata benda. Fa huruf lam huruf ya'budu KKSHD, rabba itu kata benda ya, sorry kata Allah ya, kita nggak katakan kata benda Allah. Haza kata tunjuk, dekat ya, al-baiti kata benda. Al-lazi kata penghubung, at'ama itu kata kerja yang pelakunya huwa, akar katanya ta'ama, polanya af'ala, kata ganti. Min huruf ju'in itu kata benda, wa kata huruf amana itu kata kerja lampau KKL dengan pelakunya huwa, akar katanya amanah pola af'ala. Ini amanah yang berarti mengamankan ya. Jadi kata amanah itu di konteks ada beriman, ada juga mengamankan. Kemudian min dari huruf khaufun kata benda. Jadi kata amanah catatan saya ada dua amanah. Sama dengan kata bisa dalam bahasa Indonesia ya. Bisa itu bisa berarti dapat, bisa berarti racun. Jadi amanah di sini berarti mengamankan. Kalau beriman ya cocok ya. Kalau beriman pelakunya wah masa Tuhan beriman kepada mereka kan nggak mungkin. Jadi nggak masuk dalam konteks. Sama juga yang kata qala. Wa qala rabbuka, qala itu bisa berarti berkata, bisa berarti tidur siang. Wa qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu tidur siang, menyambung dia. Yang benar adalah ingatlah ketika Tuhanmu berkata. Nah, sama dengan begini. Amanah dan amanah kalau diartikan beriman, Tuhan yang beriman siapa? Siapa huwa? Allah. Nah, cocok ya. Jadi yang cocok mengamankan mereka. Nah, dari rasa takut ya. Bukan beriman mereka, bukan dia beriman kepada mereka dengan rasa takut. Nggak cocok lihat kalimatnya itu. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, walaupun singkat dan memang ayat singkat. Semoga ada manfaatnya dan kita buka tanya jawab yang seluas-luasnya. Dan pagi ini jam 9 nanti sekali lagi saya sampaikan kepada ibu semuanya. Tadi ada ide bagus di Mang Yusuf ya. Saya akan bawa laptop sana nanti mungkin kita live juga ya bagi bapak-bapak ibu yang ikut nanti silakan ikut ke Zoom. Nanti kita acara sosialisasi dengan Persatuan Guru-Guru Jaksel Selatan ya Semarang, dan sekarang mereka tuh ada selalu banyak jabat, sekarang ada mungkin anggota DPR, kata Pak Joko kemarin ada penggiat-penggiat pendakwah agama. Kita dengan mereka nanti kurang lebih 100 orang kopdar nanti, dan kita Al-Sani dipercaya untuk presentasi di depan beliau, depan mereka. Dan kita berharap mereka-mereka yang kita sosialisasikan mudah-mudahan menjadi keluarga besar Al-Sani nantinya ya. Mohon doa ibu semuanya, semoga acaranya nanti lancar. Demikian dari saya, kalau ada yang datang dari Allah, sekali lagi yang manusia ini sifatnya hilaf dan salah ya. Kalau ada yang salah datang dari saya sendiri. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.